Langsung gini aja dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para audiens yang di sini sudah ada para bapak ibu guru pengajar di SMAN 1 Sampang. Alhamdulillah ada juga Bapak Wakakurikulum kami, Bapak Samsul Arifin SPD yang nantinya akan menjadi pemantik. Dan nanti juga ada sambutan dari kepala sekolah. Terima kasih sudah hadir Bapak Farid, Ibu Rulis, Bu Wanda, dan beberapa teman-teman guru yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Juga ada dari perwakilan MGMP Biologi Banyuwangi, Jember, dan sekitarnya yang sudah mau hadir. Rekan dari Ibu Nina. Langsung saja saya atas nama Dimas Bayu Perdana Putra MPD selaku moderator pada siang hari ini ingin mengenalkan profil dari materi kita yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Atas nama Nina Apriliatin SPD, lahir di Sampang 9 April 1974. Beliau lulusan UNESA S1 Pendidikan Biologi dan aktif mengajar biologi di SMAN 1 Sampang sejak tahun 97 sampai sekarang. Kontak person sudah ada di layar, bisa Bapak Ibu nanti bisa melakukan chat pribadi jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut. Untuk menyingkat waktu, mari langsung saja saya berikan kepada Ibu Nina Apriliatin yang akan kita mulai dari pengenalan profil sekolah dan juga profil CGP SMAN 1 Sampang. Selamat. Ini yang kartu member. Kartunya, oh itu. Atas nama Bapak Ahmad ya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, yang tergabung dalam Guru Penggerak, dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kegiatan webinar ini. Yang pertama, dari beberapa guru yang
tergabung dalam guru penggerak di lingkungan SMA 1 akan memberikan kapasitas keilmuannya selama mengikuti kegiatan guru penggerak. Maka dari itu kami mohon kepada Bapak Ibu guru peserta pada kegiatan ini untuk mengikuti secara seksama dan sampai tuntas di akhir nanti, sehingga ilmu yang akan diseringkan atau akan dibagikan dari teman-teman guru penggerak betul-betul menjadi ilmu yang utuh dan bisa bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Yang kedua, saya harap dari teman-teman yang bergabung di guru penggerak di SMA 1 ini, kedepannya saya harap untuk membagikan ilmu-ilmu yang diperoleh sehingga SMA 1 nanti betul-betul menjadi berubah dari teman-teman guru penggerak, mudah-mudahan jadi agen perubahan dari ini. Maka dari itu saya harap sekali lagi bagi teman-teman guru penggerak untuk memberikan kapasitas keilmuannya atau oleh-oleh yang telah dilakukan selama ikut latihan-latihan di dalam CGP ini. Itu barangkali sementara yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tak milih ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah menyaksikan video profil kami di SMAN 1 Sampang dan juga profil CGP kami. Itulah kami dengan segala macam potensinya yang akan saling berkolaborasi untuk 6 bulan ke depan menjadi CGP dan pengajar praktek harapan dari program kurikulum Merdeka ini. Langsung saja kami persilakan Bapak Samsul Arifin SPD selaku Wakakurikulum di SMAN 1 Sampang untuk memberikan tanggapan dan memberi pemantik terhadap materi yang akan disajikan oleh Ibu Nina pada siang hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan ke. Terima kasih Bapak Ibu. Pada siang hari ini kita masih pada Iya, ya. Itulah. Rasa misalnya kewajiban dari seorang anak dalam mengimbaskan di sekolah asal masyarakat sekitar. Adapun webinar yang dilaksanakan adalah berbagi budaya positif. Iki kan duwe jin kae, Mbak. Budaya positif yang diberikan atau nanti akan ditampilkan oleh Sayang. Nanti anu nih mondok. Mudah-mudahan apa yang akan ditampilkan bisa kita ambil hikmahnya. Nah, setiap orang, terutama kita sebagai guru, harus mengupgrade ilmu yang ada. Di sini akan ada pendekatan berdasarkan segitiga restitusi yang dilaksanakan oleh teman-teman dari CGP, di mana segitiga restitusi ini mengedepankan kesadaran terhadap tindakan atau perilaku yang salah dari peserta didik. Kemudian mereka dibuat untuk sadar bahwa perilaku mereka itu tidak baik atau tidak benar berdasarkan norma atau aturan-aturan yang ada di sekolah atau bahkan di masyarakat. Dengan pendekatan yang menyentuh pada akar permasalahan dan mereka akan sadar, diharapkan pada mereka kesadaran dalam diri sendiri, sehingga saat mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh untuk menghadapi persoalan di dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi pribadi yang kokoh untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan, sehingga mereka akan menjadi siswa yang berkarakter sebagai pelajar yang Pancasilais.
Nanti kita akan lihat mungkin apa yang akan diangkat oleh Ibu Nina, permasalahan apa terhadap siswa. Saya yakin setiap guru mempunyai masalah yang berbeda di dalam kelas atau di dalam sekolah Bapak Ibu sendiri. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan pendekatan segitiga restitusi. Ini merupakan pelajaran yang baik untuk kita, karena ini ke pribadi saya sendiri ini adalah merupakan hal yang baru, sehingga saya bisa mengambil hikmah dari apa yang akan dilakukan oleh teman-teman CGP untuk bisa kita terapkan ke dalam pembelajaran di sekolah kita jika menemukan anak-anak yang memang mempunyai masalah. Budaya positif itu adalah menyebarkan kebaikan. Kebaikan itu harus tertanam dalam diri setiap pribadi. Jadi tidak bisa kebaikan itu muncul serta-merta dengan sendiri, tanpa adanya kesadaran dalam diri yang menjadikan pribadinya tahu aturan-aturan yang ada, norma-norma yang ada, sehingga dia tetap akan mengikuti aturan-aturan yang ada. Saya pikir program guru penggerak ini sangat baik untuk kita cermati bersama. Apa yang dilakukan oleh teman-teman dari guru penggerak ini mudah-mudahan memang akan menjadi imbas yang baik pada kita semua di lingkungan SMA 1 khususnya, dan terutama adalah di dunia pendidikan pada umumnya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti diskusi kita ini akan menjadikan diskusi yang menarik dan bisa diambil hikmah untuk semua kalangan, baik teman-teman guru ataupun ada di sini masyarakat umum atau dari mahasiswa ataupun siswa yang mengikuti kegiatan webinar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Samsul Arifin SPD, Pakar Kurikulum kami yang sejak awal sangat mensupport dan memberikan beberapa masukan-masukan kepada para CGP. Beliau selaku kurikulum memantau betul dan juga memberikan masukan terkait hal-hal yang kita lakukan. Khususnya di budaya positif ini, sebelum kami melakukan langkah-langkah segitiga restitusi, penanganan, dan sebagainya macamnya, beliau selalu memberikan arahan-arahan, dan sampai titik ini juga beliau memberikan tanggapan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Nina. Langsung saja para audiens, untuk menyingkat waktu dan tempat, saya persilakan kepada Ibu Nina Apriliatin SPD selaku pemateri kita pada hari ini. Waktu dipersilahkan kepada Bu Nina. Oke, terima kasih Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru SMA Negeri 1 Sampang yang telah bergabung, para siswa, ada juga mahasiswa dan teman-teman saya. Ini kebetulan saya lihat ada yang dari Pamekasan, Banyuwangi. Terima kasih sudah hadir, Jombang, dan mungkin oh iya juga mahasiswa Stikes di sini. Mungkin kami lama tidak berjumpa di darat, ternyata alhamdulillah bisa ketemu di udara seperti ini. Semoga dalam suasana yang kalau di Sampang ini hujan, semoga meskipun diiringi dengan hujan, acara sore ini, siang jelang sore ini bisa berjalan dengan lancar. Setidaknya apa yang bisa saya sampaikan, sedikit sih sebenarnya, tidak banyak. Apa yang bisa saya sampaikan itu harapannya adalah
nanti mengimbas atau mungkin bisa juga Bapak Ibu mahasiswa yang termasuk juga di sini ada yang calon guru bisa nantinya menerapkan. Izin share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Sudah, Ibu. Bagus sekali. Terima kasih. Saya mohon maaf, tadi saya lupa tidak mengucapkan terima kasih karena Bapak Waka di sini, Waka SMA Negeri 1 Sampang sudah mau ikut bergabung di acara Zoom ini. Kemudian juga teman-teman MGMP Biologi yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu digawangi oleh Pak Farid dan teman-teman. Terima kasih banyak. Saya mulai ya. Di sini saya mengambil judul pengimbasan budaya positif. Nah, nantinya yang akan saya paparkan, budaya positif itu ternyata terdiri dari ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian juga teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah restitusi. Nanti di sini juga akan sekaligus dipaparkan segitiga restitusi. Kita mulai dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebenarnya setiap hari kita biasa mengatakan disiplin, kita harus disiplin, kita harus begini. Nah, apa sih sebenarnya makna disiplin? Disiplin itu membuat orang menggali potensinya untuk sebuah tujuan apa yang dia maksud atau apa yang dia hargai. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin itu ternyata berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sehingga dengan disiplin, maka harapannya seseorang itu akan belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Adapun nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang nantinya akan dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, kemudian lintas bahasa, suku bangsa, jadi tidak mengenal karena ada kata universal, baik itu agama maupun latar belakang. Menurut Dr. William Glasser, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diana Gosden. Kemudian, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang sekarang
Dalam kurikulum Merdeka, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila antara lain beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. 3, bernalar kritis. Berikutnya, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi itu adalah profil pelajar Pancasila harapan kita ke depannya. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Teori motivasi perilaku manusia, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Maka misalnya ada perilaku yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, jadi dia melakukan karena supaya tidak dihukum. Kalau seperti itu, maka berarti motivasinya bukan berasal dari diri sendiri, sehingga disebut dengan motivasi eksternal. Karena motivasi nanti ada dua, ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Kemudian yang kedua, contoh di sini adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, untuk mendapatkan penghargaan. Sehingga misalnya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini, berarti kan sebenarnya ingin dihargai. Maka itu pun juga sama, merupakan motivasi eksternal. Yang ketiga, motivasi untuk menghargai diri sendiri. Contoh, saya akan menjadi orang yang seperti ini apabila saya melakukan ini. Jadi dia melakukan karena keinginan sendiri, karena kemauan sendiri, bukan karena bukan karena dari luar, bukan atas perintah dan sebagainya. Sehingga kalau seperti itu, maka itu adalah motivasi internal. Nah, motivasi internal ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk dari disiplin. Disiplin positif. Kemudian, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kenapa di sini ada kata hukuman dan konsekuensi? Karena sebenarnya di abad 21 seperti ini, harapan kita sebagai pendidik itu adalah bisa memilah, bisa menilai perilaku murid atau siswa, apakah ini salah atau tidak, atau bagaimana, dan kita tidak seiring perkembangan zaman seperti saat ini, maka kita itu aslinya kalau bisa jangan langsung memvonis. Sehingga di sini saya paparkan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi dengan harapan agar kita nanti bisa memilah dan memilih. Contoh ya, hukuman. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Tetapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kenapa sesuatu harus terjadi? Karena biasanya kan konsekuensi ini biasanya berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Sehingga mau tidak mau harus dilakukan. Tapi kalau hukuman tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Sehingga cenderung si korban atau mungkin yang tertuduh itu akan merasa tidak enak. Kemudian perbedaan yang kedua, hukuman dan konsekuensi. Nah, karena merasa tidak enak, karena merasa tertuduh tadi, seperti yang saya maksudkan, maka bisa jadi membuat anak itu menjadi sakit, dendam, untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan kalau untuk yang konsekuensi, itu anak membuat tidak nyaman, namun dalam jangka pendek. Kenapa? Karena memang sudah konsekuensi dia harus begini. Kemudian yang ketiga,
anak akhirnya akan membenci kedisiplinan. Tetapi kalau konsekuensi, karena tahu bahwa akibatnya nanti akan seperti ini atau akibatnya apa, maka anak akan cenderung berusaha menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu di sini ada paksaan. Karena mau tidak mau, anak harus melakukan. Tetapi kalau konsekuensi itu berdasarkan stimulus atau tanggapan. Hukuman itu mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi itu akan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian karena dapat hukuman, otomatis si anak kadangkala nanti dia akan punya konsep yang buruk, yang jelek. Tetapi kalau konsekuensi, nanti konsep dirinya menjadi baik. Karena takut dengan hukuman, maka anak akan cenderung berusaha menyembunyikan kesalahan. Tetapi kalau konsekuensi, karena takut kena konsekuensi, maka anak akan cenderung untuk belajar mematuhi peraturan. Kemudian, yang terakhir, dengan hukuman, maka anak kadangkala bisa marah, kemudian merasa bersalah, atau merasa dipermalukan, dan bisa jadi merasa tidak dihargai, apalagi untuk anak yang di atas atau anak yang usia SMP, usia SMA, karena masa-masa seperti itu adalah masa remaja, masa mencari jati diri. Kemudian kalau yang konsekuensi itu nanti anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Karena memang tadi di atas ini adalah untuk jangka waktu pendek. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, Bapak, Ibu, dan peserta yang hadir siang jelang sore ini, di sini saya beri contoh tindakan yang dilakukan oleh guru. Ada nomor 1 sampai nomor 7. Nomor 1 itu ternyata begitu ada anak datang terlambat ke sekolah, anak tersebut disuruh mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Kemudian yang kedua, ada anak yang disuruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi misalnya tugas temannya ternyata kena coret-coret. Kemudian yang nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang keenam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena dia tidak mengenakan sepatu hitam. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, di sini kalau ada tindakan guru yang seperti ini 1 sampai 7, kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Coba. Mungkin bisa tanggapannya ditulis di kolom chat sementara saya beri waktu ya untuk moderator. Ini ada tindakan guru, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Jadi mungkin bisa bantu saya kolom chatnya itu konsekuensi. Terima kasih Bu Nina. Silakan kepada para audiens. Jika ingin bertanya bisa langsung masuk ke kolom chat atau bisa langsung ke saya. Suruh jawab dulu Pak Bayu. Silakan jawab dulu. Nah, ini ada Bu Rulis masuk ke hukuman. Yang nomor berapa? Yang nomor 1 Bu katanya. Oke. Nah, ini juga ada dari Ibu Santi dari MGMP Jember. Hukuman bila tidak ada kesepakatan. Nomor 1.
Luar biasa ini aktivitas dari para audiens. Pak Samsul Arifin ini juga mengomentari 1 sampai 4 itu hukuman, 5 sampai 7 itu konsekuensi. Bagaimana Bu Nina? Monggo ditanggapi. Ini Bu Munifa juga nomor 1 hukuman. Terima kasih, luar biasa ini partisipasinya. Monggo Bu Nina. Terima kasih atas tanggapannya ya Bapak Ibu. Saya senang sekali karena ternyata peserta mau aktif. Oke. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kira-kira hukuman atau konsekuensi. Ada yang bilang nomor 1 itu hukuman. Ada yang bilang 1 sampai 4 itu juga hukuman. Oke. Masih goyang-goyang dulu. Ini dia. Nah, jadi kalau misalnya murid disuruh mencatat 100 kali, zaman dulu mungkin seperti itu ya, maka ini sebenarnya termasuk hukuman. Jadi tepuk tangan bagi yang sudah menjawab hukuman. Kemudian kalau yang untuk kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga adalah hukuman. Tapi bisa dibedakan dengan yang terakhir, nomor 7. Lari mengelilingi, sama-sama lari mengelilingi lapangan basket juga 2 kali. Tapi bedanya, yang satu karena terlambat hadir di sekolah, yang satunya lagi karena tidak mengikuti, jadi terlambat mengikuti pelajaran PJOK. Di situ ada bedanya, kalau yang di atas itu hukuman, tapi kalau yang di bawah adalah konsekuensi. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau yang di bawah, yang lari mengelilingi lapangan basket, itu pada jam PJOK, pada jam olahraga. Jadi biasanya setiap guru dalam memulai pelajaran itu biasanya di awal-awal, itu biasanya memang ada kesepakatan. Sehingga begitu melanggar, maka itu nanti masuk di konsekuensi. Jadi seperti itu. Nah, di sini murid diminta untuk push up juga adalah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Oh ya, tadi Pak Samsul mengatakan hukuman ya. Oke, karena harapannya ini adalah untuk yang dilakukan oleh anak tersebut itu atas kesadaran sendiri. Itu yang konsekuensi. Nah, beda lagi kalau misalnya ternyata nanti sebenarnya ini bisa jadi bisa jadi berbeda pemahaman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret bisa mungkin itu dianggap oleh hukuman apabila gurunya yang mengetahui misal untuk anak SD misalnya ya ada laporan seperti itu temannya. Nah, gurunya nanti yang misalnya, "Ayo, kamu kok seperti itu? Ganti. Itu tugas temannya sudah kadung nulis," misal seperti itu, maka itu adalah hukuman. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Juga tadi yang Pak Samsul. Nah ini, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu juga adalah konsekuensi karena dia membersihkan sukarela. Kenapa? Karena beranggapan bahwa begitu nanti airnya tumpah, otomatis nanti bukunya basah dan sebagainya. Jadi itu yang dimaksud dengan konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Wah, ini hukuman. Bisa dibayangkan kalau misalnya masuknya jam 7 sampai jam 12 atau kalau SMA itu sampai jam 15. Maka berarti anak kan akhirnya nanti cenderung tidak pakai sepatu, berarti nanti juga bisa jadi anak tersebut tidak akan keluar dari kelas. Jadi itu yang dimaksud. Oke, jadi itu bedanya bagaimana kita menempatkan apakah itu hukuman atau konsekuensi. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut, dihukum oleh penghargaan. Ini adalah hal yang menarik. Awal saya dapat itu saya juga kaget gitu ya. Kok ada dihukum oleh penghargaan? Ternyata
kita aslinya jangan gampang memberikan penghargaan pada siswa atau pada murid. Kenapa? Kenapa? Karena penghargaan itu ternyata bisa menurunkan kualitas. Contoh yang dimasukkan dengan menurunkan kualitas. Karena misalnya setiap anak mengerjakan tugas tepat waktu, maka saya mungkin ngasih apa ya? Penghargaan misalnya saya ngasih, kalau cuma penghargaan itu dipuji mungkin tidak seberapa. Misalnya saya kasih hadiah misalnya seperti itu, maka bisa jadi untuk selanjutnya, pembelajaran selanjutnya, maka anak itu akan bersaing gimana caranya cepet-cepetan mengerjakan yang sekiranya dapat hadiah dari saya. Padahal namanya cepet-cepetan bisa jadi tidak teliti, asal cepat saja mengumpulkan. Nah, itu yang dimaksudkan dengan menurunkan kualitas. Karena bisa jadi mereka pokoknya asal ngerjakan supaya dapat penghargaan. Kemudian yang kedua, penghargaan itu mematikan kreativitas. Karena tadi juga bisa jadi seperti tadi, begitu guru-guru, maka akhirnya ada anak lain yang berusaha bersaing. Kalau begitu saya mau buat gini, langsung aja begini, wong itu ngerjakannya apa adanya. Saya juga sama kah biar saya cepat. Bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi karena takut bersaing dengan temannya, akhirnya anak yang lain atau murid yang lain itu nanti nyontek ke temannya karena pingin cepat dikumpulkan, pingin dapat penghargaan. Itu yang dimaksud dengan penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian yang ketiga, penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Begitu ada anak yang bersemangat mengerjakan, tahu-tahu ternyata ada teman lain, ada temannya yang lebih dulu, contoh tadi yang masalah tugas ya, ada yang lebih dulu selesai mengumpulkan, apa akibatnya? Akhirnya menjadi, saya males, kalau seperti itu buktinya itu dapat penghargaan. Males kah? Saya biar lama-lama aja, atau males, saya nggak usah ngerjakan. Jadi bisa seperti itu. Mengurangi motivasi intrinsik. Nah, tentang keyakinan kelas. Kita pindah ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Contoh ini yang peraturan ya. Kita itu menggunakan helm. Pengendara kendaraan roda 2 itu harus menggunakan helm. Ini peraturan. Sehingga bisa jadi orang cenderung tidak akan mematuhinya. Karena itu adalah peraturan, bukan keyakinan. Tetapi andai kata dalam diri masing-masing itu ada keyakinan bahwa saya menggunakan helm karena menjaga kepala saya, menjaga keamanan saya. Takutnya kalau saya jatuh, kepala saya terbentur. Nah, karena seperti itu, keyakinan dalam diri otomatis kemanapun begitu naik kendaraan roda 2, maka akan tetap menggunakan helm. Meskipun itu banyak orang di sekitarnya yang bilang, ih ngapain? Cuma jalan dekat aja pakai helm. Nah, tapi kalau keyakinan dari dalam, maka tetap akan pakai. Jadi seperti itu. Kemudian ini, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini. Kembali ke motivasi intrinsik. Jadi, motivasi intrinsik itu diperlukan untuk menggerakkan seseorang dibandingkan mematuhi peraturan-peraturan. Nah, ini dengan adanya budaya positif, harapannya bisa menciptakan lingkungan positif, keyakinan kelas,
Kemudian akhirnya mungkin bisa jadi nanti peraturan kelas. Ini di sini ada bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Seperti ini ya. Jadi kalau peraturan cenderung harus memvonis, kalau ini keyakinan kelas biasanya berdasarkan kesepakatan bersama. Dan biasanya memang untuk segi positifnya. Jadi yang dilihat adalah sisi positif. Nah, ini bedanya hukuman, ini konsekuensi, kemudian yang satunya adalah restitusi, karena kita terakhir nanti ke restitusi. Jadi hukuman seperti ini, cenderung memvonis, ini konsekuensinya, ini restitusi. Jadi disiplin itu untuk menegakkan disiplin ada dua, ada secara konsekuensi dan ada secara restitusi. Oke, kebutuhan dasar manusia. Di sini ada survival, bertahan hidup, belonging, rasa ingin dihargai, kemudian rasa ingin disuka. Kalau power ini adalah rasa ingin menguasai, itu memang kebutuhan dasar manusia. Ini juga ingin kebebasan tentunya, dan yang terakhir ini adalah kesenangan. Dan kita sebagai pendidik dalam mengarahkan menuntun murid atau siswa, kita juga sebaiknya tidak melupakan kebutuhan dasar mereka sebagai manusia. Nah, dari kebutuhan dasar tadi, ada posisi kontrol kita sebagai pendidik, menempatkan diri nanti seperti apa dalam penanganan siswa. Ini ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat orang merasa bersalah, atau mungkin bisa jadi teman, bisa jadi pemantau, atau bisa jadi manajer. Contoh di sini ya. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Maka nanti siswa di sini merasa terhukum. Tetapi kalau yang membuat orang merasa bersalah, jadi berusaha mengungkit. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah, ibu capek, ibu stres, jadi diungkit dulu. Kenapa sih kalian itu kok masih rame saja di dalam kelas? Jadi seperti itu. itu bikin stres gurunya. Nah, jadi diungkap sama gurunya. Maka otomatis iya, siswa kadang mungkin merasa bersalah ya, tapi bisa saja juga tidak. Kemudian kalau posisi guru sebagai teman, contohnya misalkan, ayo lakukan demi ibu, misalnya seperti itu. Masa kamu tidak mau? Ibu minta tolong loh. Kemudian kalau misalnya sebagai pemantau, maka jelas apa peraturannya. Jadi menanyakan apa yang sudah disepakati. Nah, lebih lengkapnya lagi posisi sebagai manajer. Di sini kalau pemantau kan apa peraturannya. Nah, tapi kalau di manajer maka akan ditanya, siswa akan ditanya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu cari atau apa yang bisa kamu dapatkan dari seperti ini. Jadi berusaha menanyakan sehingga apa? Sehingga harapannya murid itu nanti berusaha mencari solusi untuk memecahkan masalahnya. Jadi seperti itu. Nah, saya lanjut ya. Karena sepertinya waktu. Oke, di sini ada restitusi. Nah,
Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Oke, ini adalah ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi itu adalah belajar dari kesalahan, bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, dan itu adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian ada kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan restitusi diri harus dimulai dulu. Kemudian restitusi ini fokusnya pada karakter, bukan tindakan. Fokus untuk mencari solusi dan harapannya adalah mengembalikan murid itu pada kelompoknya sehingga berusaha berubah tetapi tidak divonis bersalah. Jadi seperti itu. Mungkin saya stop dulu. Saya share contoh. Ya, oke. Mohon maaf ya, saya sambil cari video saya. Saya contohkan yang restitusi.
Maaf Bapak Ibu, ini ada kendala. Saya maunya buka, tapi nanti aja belakangan ya. Oke. Oke, saya lanjutkan saja. Dilanjutkan ya Bu ya? Iya. Oke, siap. Sebentar lagi sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa bersiap-siap ya. Mohon maaf ya, saya buka video masih belum bisa, tadi sudah disiapkan. Ini adalah contoh, adalah segitiga restitusi. Jadi penanganan kita sebagai pendidik pada saat ada anak yang bermasalah. Jadi seperti ini, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Oke, ini menstabilkan identitas. Itu membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Sehingga bisa jadi nanti kata-kata gurunya itu adalah apa tuh namanya? Setidaknya anak, kalau misalnya anak marah itu menstabilkan, meredam emosinya. Jadi seperti ini. Bisa jadi mungkin ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, atau mungkin tidak ada manusia yang sempurna, atau mungkin kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu itu sudah baik pada diri sendiri? Jadi begitu. Itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, dari segi tiga restitusi itu adalah validasi kebutuhan. Tadi kebutuhan dasarnya apa? Jadi di sini adalah membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi misalnya ada anak melakukan kesalahan, mungkin ditanya, maumu apa? Kenapa kamu seperti itu? Misalnya begitu. Sehingga bisa jadi anak akan jawab, karena saya mangkel, dia itu misalnya mengejek saya, misalnya seperti itu. Nah, maka kita harus validasi dulu kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, nah ini, karena kebutuhan tadi ada power, freedom, love and belonging, fun, and survival tadi. Jadi karena murid itu juga adalah manusia. Berikutnya yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak yang punya kesalahan itu harapannya diajak komunikasi untuk melihat kesalahannya dan menghubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, jadi ini, kalau kamu melakukan seperti itu, menurut kamu benar apa enggak? Nah, kalau misalnya benar, misalnya mengaku benar ya, kenapa benar? Terus diarahkan. Karena memang kita sebagai pendidik itu tujuannya adalah mengarahkan. Kan karakter murid itu kan memang sudah dari sananya dan berbeda-beda. Maka bagaimana kita itu mengarahkan, menyikapi dengan baik. Nah. Jadi mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kalau bisa saya tampilkan video sebagai gambaran. Ya. Terima kasih banyak Bu Nina, luar biasa tampilan presentasi dan pemaparan materi dari Bu Nina. Alhamdulillah berjalan dengan lancar meskipun sedikit tadi ada permasalahan koneksi untuk yang video. Insya Allah nanti di akhir akan dikirimkan link YouTube-nya di kolom chat. Boleh Bapak Ibu sambil melihatnya. Mungkin Bu Nina bisa ngirimnya di kolom chat ya Bu ya untuk link video demonstrasi kontekstual. Langsung saja saya persilakan bagi yang mau tanya Bapak Ibu bisa raise hand.
Saya dahulukan yang mau tanya langsung dulu karena di sini sudah ada 3 pertanyaan ya di kolom chat. Oke, bagi yang mau tanya langsung monggo bisa raise hand atau langsung hidupkan mikrofonnya Bapak Ibu. Atau mungkin diawali dari kolom chat dulu ya Bu Nina. Ini dari Muhammad Fitroh MA Nurut Dolam. Oh, alhamdulillah semoga barokah ilmunya. Ini ada Ibu Ika Budi dari SMA mana ini nih? Oke, dari Ibu Ika Budi. Banyuwangi, dari Banyuwangi. Monggo Bu Nina bisa menjawab. Pertanyaannya beliau adalah bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah? Langsung dijawab atau mau ditampung dulu Bu Nina? Langsung dijawab ya. Oke, dari Ibu Ika Budi dulu. Monggo Bu Nina. Oke. Terima kasih Pak Bayu. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Mungkin orangnya sambil itu tidak mau buka kamera. Ibu Ika Budi. Oke. Jadi sudah buka kamera, iya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf, Ibu, ini di perjalanan nggak? Perjalanan, oke. Ini tuh kebetulan teman saya, Pak Bayu. Langsung saja ya. Ini yang Banyuwangi kan ya, perjalanan. Jadi tadi Bu Ika Budi menanyakan bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah. Tentunya satu, kita harus punya pemahaman. Yang pertama, dengan adanya pemahaman, maka yang kedua, kita harus komunikasikan. Misalnya kita yang punya, kan tidak semua orang memahami bahwa itu sebenarnya adalah budaya positif. Karena bisa jadi mereka pokoknya, oh ya sudah melakukan ini. Ternyata bisa jadi di antara itu adalah budaya positif yang perlu kita kembangkan. Jadi seperti itu. Nah, satu tadi pemahaman, dua berusaha mengkomunikasikan bahwa ini sebenarnya adalah budaya positif. Kemudian yang ketiga, tentunya kita tidak bisa jalan sendiri. Kita otomatis harus melibatkan orang lain. Nah, melibatkan orang lain itu berarti yang ketiga kita harus kerjasama. Kerjasama dengan siapa? Dengan semua warga sekolah. Mulai dengan kepala sekolah, stakeholder, kepala sekolah, wakil, teman-teman guru, staf TU. Dan juga yang terpenting adalah dengan siswa juga. Sebagai pelaku, sebagai objek ya. Karena kita nantinya yang menentukan. Jadi seperti itu. Dan yang poin penting di sini adalah tentunya kita sebagai pendidik itu harus ngasih contoh supaya bisa tercipta budaya positif. Jadi harus ngasih contoh. Karena memang pendidik sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, kita itu kan harus ingarso suntuloda, ingmadyo mangun karso, dan yang ketiga tuturi handayani. Mungkin cukup itu dari saya, Bu Ika. Terima kasih sambil di jalan ini. Ya. Terima kasih Bu Nina dan Bu Ika, luar biasa sekali antusiasmenya teman-teman ini di jalan. Oke, makasih Ika. Ini lanjut pertanyaan kedua ya dari Pak Lutfi dari Jember ini, teman MP Biologi. Oh iya. Bisa tidak guru yang tidak disiplin bisa menerapkan kedisiplinan? Atau bagaimana caranya agar bisa disiplin dengan tidak melihat kedisiplinan gurunya? Monggo Bu Nina. Oke, terima kasih Pak Bayu. Bisa tidak guru yang tidak disiplin itu bisa menerapkan ya? Oke, bisa tidak? Tidak ada yang tidak bisa selama kita berusaha. Karena kita pun juga, kita selain agen perubahan, kita kan juga kita juga berubah karena kita juga adalah pelajar sepanjang hayat kan. Jadi tidak ada yang tidak bisa. Selama ada kemauan, ada motivasi dari dalam,
kita pasti bisa. Masa siswanya disuruh menjadi baik, tetapi gurunya tidak. Jadi seperti itu. Jadi memang pertama itu leadernya adalah guru, adalah pendidik. Kemudian, apalagi Pak Bayu, atau misalnya gurunya tidak disiplin, tetapi berusaha siswanya yang didisiplinkan ya. Nah, bisa saja itu terjadi kalau mungkin, mohon maaf ini, mungkin kalau di perkotaan bisa, tapi kalau untuk mohon maaf ini, atau bisa juga kalau sekolah-sekolah yang pinggiran atau sekolah-sekolah desa, karena memang siswanya memang bagus, bisa saja Pak. Tapi kalau misalnya tidak, maka jelas itu. Poin pentingnya di sini kan sebenarnya memang guru. Sehingga setidaknya otomatis kan risih, maka memang segala sesuatu perubahan itu kan memang harus berawal dari guru, dari pendidiknya. Kita harus bisa berubah. Kalau enggak ya siswa bisa, tapi siswa akhirnya juga sedikit banyak punya penilaian kurang terhadap kita sebagai pendidik. Jadi mungkin itu dari saya. Pak Bayu, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bu Nina, karena waktu ini sudah lebih 15 menit, luar biasa sekali partisipasi dari teman-teman. Mungkin langsung saja menjawab dua pertanyaan ini, Bu Nina, digabung jadi satu, karena sepertinya sama. Dari Pak San, SMAN 1 Sampang, dan juga dari Bu Rulis Demayanti, SMAN 1 Sampang. Pertanyaannya Pak Saiful, apa langkah pertama untuk menerapkan budaya positif di sekolah? Lalu pertanyaannya Bu Rulis, bagaimana caranya mengajak sekolah bagi sekolah yang tidak disiplin? Artinya cara mengimbaskannya bagaimana, Bu Nina? Langsung dijawab pertanyaan Bu Nina ya, jadi satu ya, karena waktunya sudah habis. Terima kasih Bu Nina. Terima kasih Pak Bayu. Menanggapi Pak Saiful Rahman, apa langkah pertama untuk menerapkan budaya positif? Langkah pertama itu adalah pemahaman. Memahami konsep budaya positif itu seperti apa. Dan kita sebagai leader, sebagai guru, maka kita yang harus menerapkan. Nah, begitu kita tahu, maka apa yang kita tahu itu harus disampaikan pada teman. Termasuk ini yang dimaksud dengan Bu Rulis. Bagaimana caranya mengajak bagian sekolah yang tidak bisa disiplin. Ya, kita harus harus terus berulang-ulang, harus sabar Bu Rulis. Jadi terus mungkin setidaknya dengan kita memberi contoh yang baik ya, sehingga otomatis Bu Rulis itu begini, aku ikut, jadi seperti itu. Jadi berusaha memberi contoh yang baik. Nah, kalau ternyata memberi contoh yang baik tetap tidak bisa, langkah yang terakhir adalah kita doakan semoga bisa berubah. Jadi itu terakhir itu sudah. Nah, sehingga seperti yang Pak Ipung maksudkan di sini, langkah pertama jelas itu. Kita harus menyampaikan, kita harus berkomunikasi dengan warga sekolah agar semua akhirnya menjadi paham apa yang dimaksud dengan budaya positif dan bisa diterapkan bersama-sama. Karena kalau misalnya cuma hanya guru saja, sepertinya akan harus. Jadi seperti itu. Terima kasih Bu Nina, luar biasa sekali jawaban yang diberikan oleh pemateri kita pada siang hari ini Bapak Ibu, dan antusiasme dari Bapak Ibu sangat luar biasa. Insya Allah nanti Bu Nina akan menayangkan video demonstrasi kontekstualnya via link, nanti Bapak Ibu bisa melihatnya langsung. Berhubung Bu Nina sudah waktunya sudah luar biasa ini, karena antusiasme dari peserta juga pada hari luar biasa. Izinkan saya moderator untuk memberikan sebuah kesimpulan. Bapak Ibu, menurut yang disampaikan Bu Nina tadi, pentingnya segitiga restitusi ini adalah proses memahami, proses mengenal peserta didik sebelum kita melakukan tindakan, baik itu hukuman ataupun kita memberikan konsekuensi dari sebuah tindakan. Artinya yang disampaikan Bu Nina tadi adalah ada langkah terstruktur, sistematis dan masif terhadap sebuah
penindakan pelanggaran yang terjadi dan dilakukan oleh peserta didik kita. Sehingga hasil akhirnya adalah bukan lagi sebuah dendam, tapi sebuah pengertian dari kedua belah pihak. Itulah makna segitiga restitusi dan budaya positif yang disampaikan oleh pemateri kita yang luar biasa, Ibu Nina Apriliatin, SPD. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah pada hari ini mengikuti kegiatan sangat luar biasa hari ini dan mau sabar mengikuti kegiatan ini. Saya selaku moderator Dimas Bayu Perdana Putra MPD, mohon maaf jika peserta baik yang disengaja ataupun tidak disengaja dari kami materi Ibu Nina Apriliatin SPD, saya moderator mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, siswa, mahasiswa. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, ada kekurangan, saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kameranya jangan dimatikan.